Katanya kalau sekolah baik pasti banyak yang daftar, tapi tidak begitu di sekolah saya. Nah, ternyata tidak semua produk baik laku di pasaran. Apa kabar dengan sekolah Anda? Apakah sekolah Anda sudah laku? Dalam tanda kutip tentunya. Apakah sekolah Anda sudah menjadi pilihan pertama bagi setiap wali murid yang mendaftar di sekolah Anda? Atau jangan-jangan pilihan kedua, ketiga, atau bahkan pilihan terakhir? Bukankah ketika kita fokus untuk memperbaiki sekolah kita, maka nanti lama-kelamaan seiring berjalannya waktu akan menjadi banyak peminatnya. Banyak peminat yang ingin bersekolah atau menyekolahkan anaknya di sekolah kita. Bukankah seperti itu? Tinggal kita pasang kurikulum Cambridge, mungkin kita rekrut guru-guru yang bagus, lalu kita mungkin menggunakan nama sekolah IT yang sekarang lagi ramai digunakan, begitu ya. Apakah itu nanti lama-kelamaan akan membuat sekolah kita menjadi ramai, menjadi pilihan pertama, menjadi pilihan yang utama bagi para siswa atau para calon wali murid kita? Nah, sayangnya ternyata fakta mengatakan bahwa tidak semua produk baik bisa laku di pasaran. Nah, jadi tidak semua produk baik bisa laku di pasaran. Bahkan produsen-produsen besar kelas dunia pun banyak yang mengalami hal yang serupa, begitu ya. Mereka membuat sebuah produk yang baik tapi ternyata tidak laku di pasaran. Faktor terbesarnya ada di masalah marketingnya, begitu ya, masalah di pemasarannya. Nah, ada pepatah yang mengatakan bahwa orang pandai itu belajar dari pengalamannya, namun orang bijak belajar dari pengalaman orang lain. Maka mari sama-sama kita coba lihat, gitu ya, beberapa produk baik yang ternyata tidak laku di pasaran. Nah, apa kabar dengan sekolah kita, begitu ya? Apakah sekolah kita menjadi sekolah yang sudah dalam kategori baik atau masih dalam kategori average atau rata-rata, gitu ya? Coba kita cek dulu nih pengalaman dari para produsen besar kelas dunia yang ternyata mereka membuat produk yang bagus dan tidak laku di pasaran. Yang pertama ada mobil Ford Edsel, dikeluarkan oleh pabrikan mobil Ford di tahun 1958. Mobil yang sangat revolusioner. Di tahun 1958 sudah ada remote untuk membuka bagasi, proses perpindahan transmisinya menggunakan tombol, mobilnya sangat keren, gitu ya, sangat unik pada saat itu. Dipasarkan dengan harga yang mid range, ternyata tidak serta-merta membuatnya menjadi laku keras di pasaran. Justru malah sebaliknya, begitu ya. Mereka berhenti produksi di tahun 1960 dan mencapai total kerugiannya mencapai hingga 350 juta US dollar. Jadi cukup besar ya, sangat besar kerugian yang dihasilkan oleh mereka. Yang kedua masih dalam kategori otomotif di pabrikan mobil, yaitu ada mobil Volkswagen Python yang diproduksi tahun 2002, begitu ya. Mobil eksekutif yang sangat keren dan mewah, mobil luxury, gitu ya. Dan menyandang nama besar dari produsen mobil ternama Volkswagen. Ternyata mereka berhenti melakukan penjualan di US pada tahun 2006 setelah di launching tahun 2002. Jadi kurang lebih 4 tahun saja masanya, begitu ya. Sangat singkat, begitu ya. Tentu itu adalah cerminan dari bagaimana pasar merespon, begitu ya, produk dari mereka. Yang ketiga ada New Coke. Ini dari Coca-Cola, begitu ya. Pada tahun 1980-an Coca-Cola atau Coke kalah dari pesaing terbesarnya, yaitu Pepsi. Lonjakan Pepsi disebabkan oleh iklan Pepsi Challenge yang terkenal. Nah, pada saat itu Coca-Cola mencoba menciptakan New Coke atau Coca-Cola baru, gitu ya. New Coke jadi mereka mencoba membuatnya mirip dengan rasa yang dibuat oleh Pepsi. Dan ternyata itu malah justru mendapatkan respon yang negatif dari pasar. Banyak komplain yang masuk dari para penikmat Coca-Cola, begitu ya. Dan penjualnya terus terjun bebas dan akhirnya mereka menghentikan produksi New Coke dan kembali ke produksi Coca-Cola klasik yang sebelumnya sudah mereka produksi. Itu mereka lakukan beberapa minggu setelah peluncuran New Coke tadi. Jadi mereka ternyata membuat satu terobosan merubah, begitu ya. Ternyata tidak bagus respon dari pasar.
Yang keempat ada Microsoft Zune. Siapa yang belum kenal Microsoft, rasanya semuanya sudah kenal ya, dan rata-rata mungkin menggunakan produknya. Nah, ini dimulai ketika tahun 2001 Apple itu meluncurkan yang namanya iPod begitu ya. iPod. Kemudian Microsoft dengan kebesaran perusahaannya begitu ya, mencoba memproduksi Microsoft Zune sebagai kompetitor dari iPod di tahun 2006. Nah, mereka menghabiskan banyak uang, waktu, tenaga, upaya untuk mengejar iPod dan akhirnya mereka menyerah di tahun 2015 dan juga menghentikan layanan streaming musiknya. Sederhananya Microsoft Zune gagal karena tidak pernah berkomitmen pada iklan agresif untuk bersaing dengan Apple gitu ya. Mereka tidak menyadari bahwa Apple telah menjalankan iklan selama bertahun-tahun untuk iPod dan iTunes. Pada saat Microsoft mulai mengetahui semuanya, ternyata sudah terlambat dan iPhone atau Apple sudah bergerak menuju ke ponsel pintar buatannya begitu ya, dan mengintegrasikan sepenuhnya dengan iTunes. Nah, yang kelima ada Amazon Fire Phone, smartphone yang diproduksi oleh Amazon yang ditenagai oleh Android yang sangat kompetitif pada saat itu. Mereka meluncurkannya di tahun 2014 dan berhenti melakukan produksi di tahun 2015. Berhenti setelah 13 bulan mereka meluncurkan produknya begitu ya. Nah, yang saya sebutkan di atas adalah perusahaan-perusahaan raksasa yang ternyata bisa saja melakukan kesalahan-kesalahan ini. Nah, dan ini tentu menyebabkan kerugian yang besar begitu ya. Bagaimana mereka merancang, melakukan riset dan lain sebagainya. Ternyata produknya tidak laku di pasaran. Apa yang salah sebenarnya begitu kan ya? Nah, bagaimana dengan sekolah Anda? Jangan-jangan sekolah Anda ini sudah sekolah yang baik tapi ternyata tidak laku di pasaran gitu ya. Respon pasar tidak begitu bagus gitu ya di sekolah Anda. Artinya peminat untuk bersekolah atau untuk menyekolahkan anaknya di sekolah Anda itu cukup rendah. Nah, lalu bagaimana caranya? Nah, ini ada beberapa penyebab begitu ya yang menyebabkan sebuah produk baik yang ternyata tidak laku di pasaran. Nah, ini ada beberapa produk, salah satunya adalah kurangnya penelitian yang independen dan tidak bias. Artinya kurang riset gitu ya. Kira-kira apa sih yang dibutuhkan oleh pasar saat ini? Apa sih yang dibutuhkan oleh market saat ini? Apa yang dibutuhkan oleh calon wali murid saat ini? Apa yang mereka inginkan? Apa yang dibutuhkan siswa saat ini? Apa yang dibutuhkan atau yang diinginkan oleh siswa saat ini? Steve Jobs pernah berkata pada saat diwawancarai di majalah Inc. Anda tidak bisa hanya bertanya kepada pelanggan apa yang mereka inginkan, kemudian mencoba memberikannya kepada mereka. Karena pada saat Anda membangunnya, mereka sudah menginginkan sesuatu yang baru. Jadi, riset ini tidak bisa dilakukan satu waktu begitu ya, karena keinginan pelanggan terus berkembang, terus berubah begitu ya. Maka kita harus bisa terus menangkap peluang-peluang yang ada. Nah, ingat Microsoft Zune yang tadi saya coba menjadikan sampel di atas begitu ya. Microsoft mengakui bahwa mereka hanya mengejar Apple dan mereka menciptakan produk yang tidak menawarkan alasan bagi pelanggan untuk beralih. Mereka gagal untuk benar-benar memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan mereka sebelum meluncurkan produk yang mereka inginkan begitu ya. Jika Anda benar-benar berhasil dan produk Anda berhasil, Anda harus memiliki visi untuk memberikan solusi yang lebih baik terhadap masalah. Untuk ini, Anda memerlukan penelitian independen dan tidak memihak terhadap audiens target Anda dan pasar secara keseluruhan. Jadi, kita harus melakukan riset yang tidak hanya sekali tapi terus-menerus begitu ya. Nah, faktor yang kedua adalah kalau yang tadi yang pertama kurangnya penelitian ya, yang independen dan tidak bias. Yang kedua ini adalah telat masuk pasar gitu ya, terlambat gitu ya. Sama seperti Zune tadi ya, begitu ya. Mereka masuk ketika iPod sudah besar begitu ya, sehingga kesulitan untuk bersaing dan mereka tidak punya alasan untuk memberikan alasan kepada para penggunanya untuk berpindah dari iPod ke Microsoft Zune. Meskipun tidak selalu merupakan hal yang baik untuk menjadi yang pertama memasuki pasar, tapi peluangnya terbuka lebar di sana begitu ya. Karena
ketika kita menjadi yang pertama, maka ada peluang ditolak, peluang tidak diterima, dan lain sebagainya. Salah satu keberhasilan produk di pasar tergantung pada kemampuan perusahaan untuk mengumumkan dan merilis produk saat permintaan konsumen sedang mencapai titik tertingginya. Jika sudah ada sekolah di sekitar sekolah Anda, gitu ya, apa yang membuat sekolah Anda lebih baik, gitu ya, daripada kompetitor yang ada di sekolah Anda? Bukan kompetitor ya, mungkin sekolah lain, gitu. Apa yang membuat sekolah Anda lebih baik daripada sekolah lain? Jangan bermain di pasar yang sama dengan para pendahulu yang sudah punya nama, sudah punya budget, begitu ya. Dan kecuali kita punya budget yang lebih besar untuk bisa mengambil atau men-take over customer yang ada di mereka, atau menarik siswa yang ada di mereka, gitu ya. Kita berikan kenyamanan yang lebih, kita berikan diskon yang lebih, kita berikan secara gratis, gitu ibaratnya ya. Kecuali kita punya budget yang besar. Lalu yang ketiga, peluncuran yang dieksekusi dengan buruk. Kapan waktunya sekolah melaunching layanannya, begitu ya. Nah, ini perlu diteliti lagi. Kira-kira kapan kira-kira sekolah ini bisa di launching? Apakah launching itu hanya dilakukan sekali atau berulang-ulang? Peluncuran yang buruk itu sangat bisa mengacaukan semuanya. Makanya tidak sedikit perusahaan yang habis-habisan saat launching, begitu ya. Launching itu tidak hanya dilakukan sekali tapi diulang-ulang agar bisa terus menaikkan trafficnya. Nah, jadi ada relaunch terus secara terus-menerus, secara periodik, begitu ya. Proses launching atau relaunch seperti apa yang ada di sekolah Anda? Sudahkah optimal? Sudahkah menjangkau audiens Anda? Nah, ini pertanyaannya ya. Ketika ada proses launching di sekolah Anda, apakah sudah bisa menjangkau target audiens Anda? Kesalahan yang keempat adalah kesalahan memperhitungkan digital marketing. Nah, ini yang juga mungkin masih banyak ditemukan di sekolah ketika kami mengunjungi beberapa sekolah, begitu ya. Sekarang cara hidup kita kan sudah hampir banyak sekali dipengaruhi oleh tren online, begitu ya. Semuanya dipengaruhi dari sisi online, begitu ya. Bahkan mencari bakso saja biasanya kita carinya di Google atau di Google Maps ya, mungkin ya, cari yang bintangnya paling tinggi, gitu ya. Nah, baru kita datangin. Nah, bagaimana dengan sekolah Anda, begitu ya? Ketika di search engine di Google misalkan, ada di nomor berapa dia, di urutan keberapa, lalu di halaman keberapa kalau tidak ada di halaman yang pertama, begitu ya. Jadi ketika orang mencari sekolah kepemimpinan terbaik atau sekolah Islam terbaik, nah itu di nomor berapa sekolah Anda muncul atau di halaman keberapa? Ini berpulang menjadi fokus pembahasan nanti ketika di sekolah. Yang kelima, jangan meremehkan proses marketing. Ini yang paling penting. Kita tidak perlu punya bisnis yang besar untuk menjalankan proses marketing yang baik, begitu ya. Termasuk di sekolah kita harus melakukan proses marketing yang baik dan runtut. Sehingga apa? Karena jika tidak melakukan proses marketing yang baik, maka bisnis Anda tidak akan menjadi besar atau sekolah Anda tidak akan bisa menjadi besar. Bagaimana proses marketing yang dilakukan di sekolah Anda? Ada tahapannya? Apa saja toolkit yang dibutuhkan? Lalu siapa yang terlibat? Nah, ini perlu Bapak Ibu semua atau teman-teman semua pertimbangkan, perlu didiskusikan secara mendalam, begitu ya, di tim di sekolahnya masing-masing. Semoga bisa membantu dengan 5 hal ini, sehingga Bapak Ibu semua bisa menghindari 5 hal ini agar sekolahnya bisa ramai pengunjung, gitu ya, bisa ramai peminatnya, ramai orang yang ingin bersekolah di sekolah Bapak Ibu semua, dan banyak orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya di sekolah Bapak Ibu semua. Sekolah Anda tidak akan menjadi korban, semoga saja, begitu ya. Sekolah yang baik tapi ternyata buruk dari sisi marketingnya. Jika Bapak Ibu semua serius untuk mengikuti atau menerapkan proses marketing ini di sekolah Bapak Ibu semua, kebetulan kami juga membuka kelas di akhir bulan ini, tepatnya di tanggal 26 sampai tanggal 28 Agustus 2022. Kami membuka Marketing School Bootcamp. Jadi kami akan membahas tentang bagaimana caranya sekolah Bapak Ibu semua bisa ramai peminatnya, bisa banyak siswa yang ingin mendaftar dan bisa menjadi pilihan pertama. Kami rekomendasikan yang ikut bersama Anda adalah 1, kepala sekolah, yang kedua adalah
Wakahumas kalau ada begitu ya, atau tim humas. Yang ketiga adalah koordinator PPDB. Kalau bisa 3 orang berangkat, semoga bisa lebih optimal begitu ya proses workshopnya, bisa diskusinya bisa lebih mendalam begitu ya, dan implementasinya bisa lebih mudah. Linknya nanti kami sematkan di kolom deskripsi Bapak Ibu semua. Nah, jika Bapak Ibu semua atau Anda semua menyaksikan video ini setelah tanggal itu, maka pastikan Bapak Ibu semua bisa menerapkannya begitu ya. Dan jika masih kebingungan, silahkan hubungi kontak person kami yang ada di bawah sini di kolom deskripsi. Semoga kita bisa sharing, kita bisa membantu sekolah Bapak Ibu semua untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Dan oh iya, satu lagi, mohon maaf saya lupa menanyakan di awal begitu ya. Apakah penting sekolah kita menjadi pilihan utama bagi para wali murid atau calon siswa kita? Silakan tuliskan di kolom komentar di bawah ya. Jika Bapak Ibu semua menyukai konten seperti ini, silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya. Dan jangan lupa juga untuk like dan share jika Bapak Ibu semua merasakan bahwa konten seperti ini memberikan manfaat yang positif untuk Bapak Ibu semua. Sampai berjumpa di video selanjutnya, dan sampai berjumpa juga di Marketing School Bootcamp jika Bapak Ibu semua serius untuk membidangi di bidang marketing sekolah ini. Salam pendidikan.